Apa? Kalau saya sih, kalau orang Islam mengatakan Sebentar Iwan Pilas, sebentar Pak Luga. Selamat sore Bapak Pipo. Selamat sore. Apa kabar? Lama nggak kelihatan, sembunyi di mana? Demian mana? Biasanya kalian punya sapi perasi Demian. Biasanya mana tuh? Ini Pak Pipo sama Pak Pipo. Iya. Oke, sama Pak Pipo aja ya masalah Nabi ya. Tapi ini disiarkan di YouTube kan? Maksudnya ini sudah di live-in di channel aku yang nonton hampir 1000 Bang. Lanjut. Oke. Silakan. Nabi aja dulu. 3.000 Kang. 3.000 ini. 35.000 ini. Di debat hebat. Nabi ya. Itu yang ya, boleh. Ya. Silakan. Siapa nih? Pak Vivo siap ya? Kita dialog ya tentang Nabi ya. Enggak begini Bro Luga. Saya pikir Anda itu belum bisa apa-apa sebenarnya. Nanti saya takut nanti kau stroke lah. Ya udah kalau kau nggak mau ya udah kau ganti aja, kau turun aja ganti yang lain. Bukan, nanti kau stroke jadinya. Enggak. Kau siap stroke. Enggak. Jangan begitu Pak Pipo, jangan begitu Pak Pipo. Karena begini, Anda ku tengok Bro Luga ini secara bicaranya pun kalau bagi saya nol besar ini ya orang ini. Gitu. Orang Kristen nggak ada seperti Anda itu. Waduh, pelecehan Pak Pipo ini. Tapi puji Tuhan nih teman-teman nih, saya udah ada laptop nih ya, jadi udah enak banget kalau Zoom. Ini laptop sumbangan dari jemaat. Kemarin kan saya lagi mau baptis orang. Bulan ini mau saya baptis sekitar 20 orang. Wah, mantap. Baik. Pak Luga udah sering baptis orang. Pak Pipo pernah baptis orang nggak? Mana pernah. Mungkin sayur dia. Kelasnya beda. Begini Bro Luga. Jadi kalau Anda katakan Anda Nabi, itu urusan Anda. Kriteria Nabi kan kamu karang dan apa yang di dalam hati dan pikiranmu itu yang kamu katakan. Bukan berdasarkan Bible Anda mengatakan Anda Nabi. Bukan itu. Pengertian Nabi menurut kamu apa yang kamu pelajari dari Bible? Halo? Nah, pengertian Nabi menurut kamu apa yang kamu pelajari? Apa pengertian kata Nabi? Setan mana yang mengatakan Nabi harus dari Yahudi? Setan mana yang ngajarin lo? Coba jawab. Siapa nama setan? Pengertian Nabi menurut kamu sebagai Kristen, saya nggak tahu Kristen apa Anda. Pengertian Nabi apa yang Anda kamu bilang pengertian Nabi? Apa arti kata Nabi? Penyampai pesan Tuhan, Nabi. Terus apa lagi emang? Di mana ayat seperti itu yang dikatakan di Bible? Bukan ayatnya di mana? Di mana ada ayatnya arti kata Nabi? Nggak ada. Kalau tidak menentukan Nabi di dalam Bible itu ada. Bagaimana kriteria Nabi? Kamu katakan tadi melalui apa? Kamu katakan tadi? Dia menyampaikan pesan Tuhan. Di mana ayatnya seperti itu? Ya lihat dong nabi-nabi Israel kan, nabi-nabi Musa. Berarti kan, akal pikiranmu yang membuat kata-katamu seperti itu kan, bukan ayat yang dari firmanmu. Oke, lalu lo apa ya? Makanya kamu itu nggak ada ngerti apa-apa, tapi kamu itu selalu notor-notor dan mengarang segala sesuatu sesuai kehendakmu di Bible. Kamu nggak ngerti apa-apa. Maka kamu di dalam hatimu, saya ingatkan Anda, ketulusan dan kejujuran tidak ada di dalam pikiran akalmu. Seolah-olah kamu itu melalui dari meninggikan dirimu, bahkan melebihi dari Tuhan. Saya lihat kadang-kadang. Kamu karang sesukamu di dalam Bible itu. Nabi-nabi itu terserah Anda kamu katakan Nabi. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen, pedoman kita Bible itu mengatakan Nabi bagaimana kriterianya. Bukan seperti Anda. Jangan kamu buat menjadi Tuhan dan akalmu menjadi dirimu Tuhanmu. Mengerti Anda? Yang menyuruh lo mengajarkan firman Tuhan siapa? Siapa yang nyuruh lo ngajarin firman Tuhan? Lo disuruh Tuhan. Bukan ada di Bible itu yang dibacakan ayat itu bagaimana? Ya, lo diurapi Tuhan nggak? Jawab dulu, jangan banyak ngomong. Lo diurapi Tuhan nggak? Ada Roh Kudus nggak? Baik, saya ikuti Anda. Pengurapan menurut versimu apa pengurapan?
Ya kalau lo diurapin apa pengertian mengurapi? Kamu kan nggak ngerti apa kata-kata yang kamu katakan urap. Apa pengertian pengurapan? Iya, Roh Kudus ada di kamu. Wait, jangan. Makanya kamu nggak pernah sekolah barangkali. Pengertian pengurapan, apa pengertian pengurapan di dalam Bibel? Apa pengertian pengurapan? Kamu bicara jangan kamu karang-karang Bibel. Pengertian pengurapan di dalam versi Bibel atau kamus Bibel, apa pengertian pengurapan? Tapi itu di Kudus. Gimana? Kudus. Tuh kan. Pengurapan. Dua kata-kata pun nggak bisa kamu nalar dan pikiranmu membuat segala sesuatu. Pengertian pengurapan yang dikatakan di Bibel, pengertian. Apa pengertian pengurapan? Sebentar Pak Pipo, dikasih kesempatan Pak Luga ngomong. Silakan Pak Luga. Terlalu ringan ini, yang malas gua. Terlalu ringan caranya. Kamu bicara bukan melalui Bibel. Cari yang lebih serem lah. Cari yang lebih ngeri lah. Mana kecil ini, mau malas gua debat sama kayak gini. Gak ada perlawanan. Bang Luga terlalu berlebihan. Bilang aja nggak sanggup sama Pak Pipo. Bilang ngangkat bendera putih aja, lempar handuk. Apa pengertian pengurapan menurut kau? Dodol, dengerin. Lu ada Roh Kudus nggak? Jawab dulu. Bicara. Bagus kau bicara. Bagus bicara ya Pak. Lu ada Roh Kudus nggak? Jawab dulu. Banyak kan baca lu. Bagus ngomong cara bicaramu. Bagus kamu cara bicaramu itu nggak bagus. Udah, gitu aja lu udah terguncang. Baru gua ngomong. Kamu bukan seperti anak kecil ngomong. Kamu teratur ngomongnya. Tanya, lu ada Roh Kudus nggak? Jawab ya apa enggak. Jangan apa pengertian roh? Kok pengertian roh? Lu jangan lari kalau ditanya, Ucok. Kalau kamu katakan tapi kamu tidak mengerti, apa pengertian roh itu menurut kamu? Itu nggak perlu dijelasin. Itu nggak perlu dijelasin. Berarti kamu karang dan kamu sesuka hatimu di dalam dirimu, bukan Bibel yang menjadi pedomanmu. Oke, diam dulu sebentar. Jadi teman-teman kalian bisa dengar ya. Saya tanya apakah kamu penuh Roh Kudus, dia lari ya. Ibarat kata nih, sama seperti misalnya gua udah mau ngegencet dia lari ngeles ke kiri dengan bertanya apa pengertiannya gitu. Jadi supaya panjang doang ini debat ini. Jadi sebenarnya simpel aja. Apa kalau punya Roh Kudus? Punya. Jawabnya begitu. Tapi enggak. Apa pengertian Roh Kudus? Apa kalau punya mujizat? Kecil pun tahu kalau di sini bukan kecil baru lah. lahir pun tahu kata-kata pengertian roh supaya kamu tahu apa yang di dalam dirimu, roh apa yang di dalam dirimu. Pengertian roh apa? Di sini bukan mau belajar bahasa Indonesia arti kata, Dodol, Ucok. Di sini nggak mau belajar bahasa kamu Indonesia. Menceritakan memaparkan nggak ngerti. Apakah kamu punya mujizat? Kan, lihat ya, gantian bang, gantian, biar enak debat. Jadi kan gue bilang gini, apakah kamu punya mujizat? Jawabnya apa? Pengertian mujizat apa? Nah, nggak nyambung kan? Apakah kamu bisa mengusir setan? Pengertian mengusir setan menurut kamu apa? Gitu. Bukannya dijawab, tapi nanya lagi. Kamu bisa membangkitkan orang mati nggak? Pengertian membangkitkan orang mati apa? Orang gila nih anak nih. Gue siram ntar lama-lama. Bodohnya minta ampun. Makanya gue bilang nggak level. Mujizat itu apa menurut kamu? Mujizat itu apa? Di sini gue bukan mau belajar bahasa Indonesia. Bedul. Ini bukan mau belajar bahasa Indonesia. Sekarang gue tanya lu punya mujizat nggak? Iya apa enggak? Makanya Yesus berkata, mujizat, pengertian mujizat. Enggak, begini bro. Pengertian lu kurang ajar. Pengertian lah, pengertian. Ditanya lu punya mujizat kok? Pengertian mujizat apa? Kau bisa ngusir setan nggak? Pengertian ngusir setan. Emang lu mau sekolah di sini? Orang gila. Orang gila. Ini ditanya lu, jawabnya lari kemana? Udah turun lo. Jangan seperti gitulah Bang Luga ngomongnya. Turun. Orang tua kan. Biar boleh gitulah. Luga, biar ditanya lu Roh Kudus apa enggak? Pengertian Roh Kudus apa? Ditanya bisa mengusir setan enggak? Pengertian mengusir setan apa? Lu di sini mau belajar bahasa Indonesia, mau debat. Katakan tadi dengar dulu, diam kau. Dengar kata-katamu dan kalimatmu lebih daripada comberan WC kata-kata. Lagi. Aduh. Susah ada kalau sama-sama bungul. Kamu belajar kamu mau sopan, belajar kamu sopan. Malah curhat lagi. Emang gua malah curhat, bukannya debat, malah belajar sopan. Kalau kamu dengarkan Luga, kalau kamu paparkan sesuatu tentang Bibel, harus kamu pahami dan tujuan kata-kata itu apa.
Mujizat Anda katakan. Yang gua tanya sama lu bisa mengusir setan nggak? Jangan lu bilang pengertian mengusir setan apa. Lu ntar dikatain orang lu gila. Pipo. Dengarkan, mengusir setan Anda katakan kan? Jangan lu tanya pengertian mengusir setan. Jangan lu tanya lagi. Setan pun kau tidak mengerti apa itu setan. Bukan pengertian mengusir setan. Orang gila. Bagaimana kamu katakan itu bahwa kamu bisa mengusir setan? Setan aja pun nggak ngerti apa yang kamu katakan. Enggak, lu jawab pertanyaan gua. Lu pernah mengusir setan nggak? Pernah apa setan tidak? Apa yang kau lebih dari setan? Nenek setan. Sudah saya usir. Jangankan setannya, neneknya. Sekarang, kenapa pendeta lo masih berdukun? Gua tanya. Jangan kau kemana-mana, halo. Anda dengan saya bicara, bukan pendeta. Jangan, makanya kamu nggak pernah stay. Iya, pendetamu kenapa masih berdukun? Di Tanah Batak pendetamu kenapa masih banyak berdukun? Itu yang dibahas, ngerti kau? Bukan loh, itu pendetamu aja berdukun kok. Kalau bisa ngusir setan gimana sih lo? Bukan yang berdukun orang lain, yang Anda dengan saya yang bicara. Apakah kamu penuh Roh Kudus? Pengertian penuh Roh Kudus, Pak? Orang gila. Sebentar, biar fokus satu-satu dulu, jangan melebar ke pendeta. Apa pertanyaannya Pak Pipo ke Bang Luga? Ke Nabi Luga, silakan Pak Pipo. Enggak, pertanyaan kamu saya katakan tadi mujizat. Mujizat menurut versimu apa kata mujizat yang kamu lakukan apa? Mujizat apa? Bisa nggak lo membangkitkan orang mati? Bisa nggak lo mencelikkan mata orang buta? Bisa nggak pendeta lo mengusir setan? Coba. Itu mujizat menurut kamu? Yang paling apa gitu? Nggak usah. Lo bisa membangkitkan orang mati, nggak bisa mencelikkan mata orang buta, nggak bisa menyembuhkan orang sakit, nggak bisa mengusir setan, nggak? Sebentar Pak Pipo, sebentar. Ini pertanyaan dijawab dengan pertanyaan lagi. Sama dengan Bang Luga tadi bertanya Pak Pipo, ditanya pertanyaan ini bagaimana ini? Ya kalau dijawab lagi dengan pertanyaan namanya orang gila. Pak Pipo diulangi pertanyaannya dulu. Bisa nggak mengusir setan? Apa arti pengusiran setan? Emang gua anak kecil. Ditanya lagi sama gua apa arti pengusiran setan? Kamu penuh Roh Kudus gak? Apa arti penuh Roh Kudus? Gua banting lo pakai. Oke, tadi dengarkan Bro Luga. Dengarkan dulu saya bicara. Dengarkan sih. Setan itu kamu tidak mengerti kata setan. Setan pun kamu tidak kenal karena kamu adalah setannya. Dengarkan baik-baik. Dengarkan baik-baik. Udah lama. Dengarkan baik-baik saya katakan tuh setan. Apa pengertian setan? Dengarkan. Tuh pengertian setan ditanya sama gua. Ya, didengarkan dulu, kita dengarkan dulu. Kau tentang setan. Dengarkan, kamu saya lihat di dalam Zoom manapun kamu terlalu maju ngomong-ngomong apalagi tentang Kristen. Saya memang seperti ini, saya tidak ingin meladeni Anda seperti ini, tetapi harus mungkin supaya kamu sadar siapa kamu sebenarnya. Dengarkan, setan itu pikiran akalmu dan perasaanmu, kata-katamu. Kamu sudah melebihi dari setan. Ingat, kamu jangan curhat. Kamu adalah jelmaan setan. Curhat karena kata-katamu pun tidak pernah terarah dan tidak pernah yang baik kamu pikirkan. Malah nyerang pribadi, bukannya debat, bukannya dialog ilmiah. Malah ada waktunya Bang Luga untuk membantah. Di Bibel bukan seperti kata-kata Anda yang mengatakan sebagai Anda seorang nabi. Enggak ada nol besar Anda mengatakan seorang nabi. Dengarkan baik-baik. Kamu tidak memahami Bibel itu, maka kamu berkata-kata sesuka hatimu dan semaumu. Kamu katakan kamu mengusir setan, mujizat. Kamu berpedoman mujizat. Saya lihat selalu Firaun, ahli-ahli ya karena lo kan agama palsu. Dengarkan dulu. Siapa kalau ada uang palsu, lo lah pendeta palsu itu. Jangan pendeta kamu bahas, Bibel yang dibahas, bukan pendetanya. Iya, kau pengajar sesat, pengajar palsu. Makanya kamu ngomongnya itu, maka saya katakan kamu nggak ngerti apa-apa. Paparkan Bibel itu dalam ayat itu, kisahnya, tujuan apa, makna yang ada di dalam Bibel. Begitu pengertian supaya orang mendengar, mempertimbangkan apa yang dikatakan di Bibel. Bukan seperti Anda mengusir setan, mujizat. Mujizat yang terbesar, ingat kata-kata saya di dalam Bibel. Orang yang sudah menerima Yesus menjadi secara pribadi di dalam hidupnya, menjadi satu keselamatan di dalam dirinya, itu mujizat yang terbesar. Oke, ada nggak orang yang sudah masuk Kristen di lo injilin? Ada nggak? Kalau gue banyak, lo ada nggak?
Ada nggak orang yang udah masuk Kristen lu injilin dari Islam? Dengarkan, pembahasan bukan seperti Jawab itu. pertanyaan saya, pembohong. Weh, ada nggak orang yang sudah Kristen lu injilin dari Islam? Ada nggak? Kalau gue banyak, lu ada nggak? Pengertian Kristen apa menurut kamu rupanya Kristen gitu? Gua tanya, kan lu bilang mujizat terbesar adalah orang menerima Yesus. Ada nggak orang pindah dari Islam ke masuk Kristen yang lu injilin? Ada nggak? Ada nggak? Harus saya laporkan kepada Anda. Ya kasih tahu, ada nggak? Kalau ada apa yang cuma Ada nggak? Nggak usah jawab aja. Ada apa nggak? Kamu Berapa orang? udah berapa umurmu? Udah berapa umurmu? Berapa orang? Gue tanya berapa Ya, orang? udah berapa umurmu? Ditanya malah nanya umur. Berapa orang? Enggak, secara berpikir kamu, logikamu, yang dibahas firman Tuhan bukan orang, bukan yang lain. Dari kata-kata Anda, dari kata-kata saya, akan mempertimbangkan siapa yang mendengar, di mana tujuan kata-kata itu yang dibahas. Gak ada perlawanan ini mah, kang sayur suruh ngomong mulu, gak ada gunanya ngomong sama lu. Anda katakan mujizat apa yang Anda pakai? Iya, sekarang gua tanya, lu punya mujizat nggak? Apa mujizat yang udah lo lakukan, Dodol? Berbentuk mujizat apa menurut Anda? Lo pernah ngeliat malaikat gak? Kamu pernah ngeliat malaikat gak? Kamu memang nggak pernah sekolah, kau barangkali. Kamu pernah melihat malaikat gak? Malaikat Pernah apa yang ngeliat Anda bawa? Nggak pernah Bagaimana? ngeliat malaikat. Baik, pengertian malaikat itu bagaimana? Malaikat itu kenapa begitu masuk Anda? Ditanya malaikat, balik lagi pengertian malaikat. Gua tanya, lu pernah ngeliat malaikat gak? mengarang, nggak ngerti apa-apa. Kau jawab pertanyaan saya, Ucok. Pengertian malaikat apa? Apa pernah ngeliat malaikat? Pernah kamu lihat malaikat? Pernah kamu lihat malaikat? Sering malaikat. Kalau saya katakan itu setan, bagaimana? Nggak, kau dulu, ku tanya. Saya pastikan yang kamu lihat kalau ada berbentuk seperti itu, saya katakan itu adalah setan yang kau lihat. Pernah nggak kamu melihat malaikat? Pernah nggak kamu melihat malaikat? Jawab. Dengarkan baik-baik. Jawab dulu pertanyaan saya. Ini lama-lama ku potong. Ditanya kau jawab, pernah melihat malaikat gak? Jawab. Dengarkan baik-baik lu, guys. Jawab dulu pertanyaan saya. Jawab, jangan lari kau. Pernah nggak lo melihat malaikat? Malaikat apa? Malaikat apa? Malaikat Tuhan, malaikatnya Yesus. Pernah nggak lo lihat malaikat? Jawab. Tidak pernah secara sosok. Makanya lo jangan ngajarin orang. Malaikat itu sosok gitu. Ada sosoknya gitu seperti Anda? Tahu lagi lo ngeliat malaikat. Enggak, sosoknya malaikat itu seperti Anda begitu, maksudnya bicara begitu. Gua tanya. Oh ya lo. Mana ayatnya di Bibel? Jawab dulu. Mana ayatnya di Bibel dungu? Guru palsu. Sabar. Di mana malaikat itu berbentuk seperti itu? Sundal. Di mana malaikat itu berbentuk? Lu penyembah berhala dan guru sundal. Lu jawab pertanyaan gua. Pernah nggak? Makanya kamu nggak ngerti apa-apa tentang Bibel. Di mana malaikat berbentuk seperti itu Anda katakan? Di mana? Enggak, gua tanya, lu pernah ngeliat malaikat gak? Dengarkan. Kalau lu nggak ngeliat malaikat, jangan lu ngajarin orang. Malaikat apa yang kamu lihat? Malaikat Tuhan, Gabriel pernah datang di saat kami berdoa. Ayo. Kalau saya katakan itu setan, bisa ya, sekarang lu pernah lihat Gabriel nggak? Lu pernah lihat? Kamu yang katakan itu malaikat, saya katakan setan. Dari Bibel kamu pedomamu. Di mana dikatakan di Bibel seperti itu? Di mana? Gua tanya sama lu. Di mana? Lu pernah nggak ngeliat malaikat? Sekarang. Gua tanya, jawab pertanyaan gua. Lu pernah ngeliat malaikat nggak? Sudah saya katakan, menurut kamu malaikat itu berbentuk bicara sama kamu? Jawab dulu, pernah nggak? Iya apa enggak? Ayo, iya apa enggak? Malaikat itu tidak saya lihat. Jangan. Tapi malaikat itu bisa menuntun saya merasakan di dalam hidup saya. Nah, berarti lu nggak pernah ngeliat kan? Makanya lu jangan sok ngajarin orang kalau nggak pernah ngeliat malaikat. Gembel. Kamu bicara jangan kamu anak kecil baru lahir. Kalau saya katakan kamu sudah berumur, tapi kelakuanmu, kata-katamu melebihi dari anak kecil. Emang mulut lo emang nggak ember, Dipo? Mulut lu lebih bicara firman Tuhan. Sebentar. Ada di dalam ayat itu, apa yang dikatakan di situ, kisah itu ada di situ, perikodnya ada. Nggak bisa melihat. Sebentar, saya bisukan dulu, saya mute all ya. Tolong jangan saling menyerang pribadi ya. Meskipun sesama keduanya ini dari sama-sama Kristen. Nah, kita ikuti alurnya Pak Pipo lah. Coba Bang Luga, kita ikuti alurnya Pak Pipo itu. Kalau memang sudah dijawab,
Oke. Sudah jawab tadi. Saya Pak Bibel ngomong sudah dulu memberikan. sebentar ya. Jangan dipotong dulu, Silakan. kasih timer ya 2 menit dulu. Jangan dia ngomong. Oke. Silakan Pak Luga. Apakah bantah narasi dari Pak Piko? Siapa Silakan. bilang? Siapa bilang mujizat tidak jadi patokan? Yesus berkata tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Tanda-tandanya itu mujizat, bukan berbuat baik. Yesus tidak pernah berkata tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka akan berbuat baik, mereka akan saling mencintai, mereka akan suaranya lembut. Nggak seperti itu kata Yesus. Yesus berkata tanda-tandanya orang percaya itu mujizat, bukan perbuatan baik. Memang perbuatan baik itu harus dilakukan, tetapi tandanya itu mujizat, bukan perbuatan baik. Kenapa harus bukan perbuatan baik? Apa misalnya? Karena perbuatan baik itu sulit dideteksi. Lo ngaku baik, orang Buddha juga ngaku lebih baik daripada lo. Lo ngaku manis, orang penyembah setan banyak yang lebih manis gitu. Karena iblis pun itu bisa menyamar seperti orang baik gitu. Makanya Yesus mengatakan tandanya, Markus 16 ayat 18, tanda orang yang percaya kepada Yesus adalah mujizat. Mereka akan mengusir setan, mereka akan bernubuat, mereka akan minum racun tidak mati, mereka akan menyembuhkan. Itu perbuatan baik bukan? Tidak, itu mujizat. Makanya si Pippo ini guru palsu. Jadi dia mengajarkan kitab suci makanya kalau kalian tahu uang 50 ribuan, kan uang 50 ribuan itu kan ada yang palsu kan. Sulit gak membedakan uang 50 ribu asli sama palsu? Sulit. Yang bisa membedakan adalah alat deteksi. Nah, alat deteksinya itu mujizat gitu. Karena yang menentukan orang tanda-tanda loh ya. Tanda-tanda. Ya memang setelah lo punya mujizat lo harus melakukan perbuatan yang baik. Betul. Gitu loh. Jangan jadi lo karena udah punya mujizat lo nggak berbuat baik, itu juga salah. Tetapi untuk menjadi tanda, kalau tanda kan misalnya nih ada wajah kembar. Bagaimana kita membedakan wajahnya kembar yang ini namanya Nona, yang ini namanya Nona? Mana? Bagaimana cara membedakan? Ada tanda, yaitu tai lalatnya. Ya, ini juga sama-sama orang Kristen, ngaku-ngakunya dia ngaku Kristen, saya ngaku Kristen. Tandanya apa? Ya tandanya mengusir setan dalam nama Yesus, menyembuhkan orang sakit dalam nama Yesus, melakukan mujizat dalam nama Yesus gitu. Nah tanda ini nggak ada sama dia, makanya gue bilang guru palsu. Mulut manis tapi iblis, ya. Jadi ini guru palsu. Ini adalah sindikat mafia pendeta Sunda dan guru palsu. Ini makanya ini gereja, sindikat gereja ini akan dihancurkan di zaman sebelum kedatangan Tuhan Yesus. Sama seperti Yohanes Pembaptis meluruskan jalan Tuhan sebelum kedatangan Yesus. Nah ini guru-guru palsu, pendeta-pendeta Sundal ini yang akan harus dibersihkan di akhir zaman ini. Ini harus dihancurkan, ini diratain. Dan puji Tuhan, gua punya nama terkenal di Indonesia. Diberikan Tuhan kekuatan untuk menghancurkan guru palsu yang akan ke neraka ini. Ini orang terkutuk ini. Ini nggak lama nih masuk neraka ini. Gak ada gunanya orang kayak gini. Luga. Tanda-tanda yang kamu katakan harus bermujizat. Saya tidak sangkal mujizat, tapi pengertian mujizat pun kamu nggak ngerti apa-apa. Mujizat itu terjadi bagi siapapun menurut Bibel. Ingat, kalau pikiran akalnya dia buat mendatangkan mujizat, saya pastikan itu dari setan. Itu pengertian mujizat, biar Anda tahu. Mujizat itu datang kepada seseorang karena kemampuan dia tidak lagi ada. Ingat, kalau masih mengandalkan secara pribadi dia mendatangkan mujizat, itu adalah mujizat dari setan. Tapi di saat kita tidak bisa lagi mampu mengatasi segala sesuatu, kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan dimatangkan mujizat. Ingat di dalam Bibel, saya katakan tadi, perempuan yang datang kepada Yesus 18 tahun dia penyakitan secara pendarahan. Kehidupannya tidak ada artinya. Orang pun tidak peduli kepada dia. Dia datang kehabisan akal pikiran dia. Dia ingin menerah apa yang terjadi kepada dirinya di saat dia lewat di tempat di mana dia tinggal. Dia pernah mendengarkan Yesus bisa memberikan mujizat kepada orang-orang. Dia seusaha dan kemampuan dia, walaupun tidak bisa dia berjalan, menjamah jubah dari Yesus.
keberdayaannya tidak ada, Tuhan akan hadir kepada orang itu. Ingat Musa sewaktu dia akan membelah laut, mereka orang Israel sudah terperojok di dalam perjalanan mereka sudah buntu seluruhnya, tidak ada jalan keluar. Mau kemana orang Firaun sudah datang dari belakang. Musa disuruh mengulurkan tongkatnya kepada laut, maka laut itu terbelah. Di saat dia sudah terbentur, dia meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan. Semasa masih banyak pikiran akalnya untuk menerima mujizat, maka saya katakan mujizat yang tidak benar menurut Bible. Di saat kita tidak berdaya, masih mengandalkan pikiran kita, maka Tuhan tidak pernah akan campur tangan kepada Anda. Tetapi di saat ketidakberdayaan kita, kalau kita melampaui dari pikiran kita melalui dari Tuhan, mujizat tidak pernah ada. Tetapi pendarahan kita kepada Tuhan, biarkan dia bekerja di dalam kegalutan pikiran kita, akal kita, kelakuan kita, dia akan datang membantu kita. Itu namanya mujizat boroluga. Mujizat itu di luar pikiran akal manusia. Kalau pikiranmu mengatakan mujizat, akalmu mengatakan mujizat, apa itu? Oke, terima kasih Pak Pipo, waktu cukup ya. Jadi sedikit dulu sebelum Bang Luga, saya selama ini salah satu pengagum Pak Pipo ya, dan belum pernah Pak Pipo kalah dalam debat. Silakan Pak Luga, bukan itu yang dimaksud mujizat katanya. Silakan Pak Luga. Loh, mujizat yang mujizat yang dimaksud ini versinya Alkitab apa versinya si Pipo? Kan Yesus berkata, tanda-tanda ini mereka akan mengusir setan. Bukan mujizat banyaknya. Mujizat itu Yesus bilang mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit. Itu yang bilang Yesus. Bukannya. Yesus saja bilang mengusir setan kok, melihat berbahasa roh. Dia berbahasa roh nggak? Nggak ada bahasa roh dia. Mana tahu dia bahasa roh. Makanya gue bilang orang masuk neraka, bukan bacot, tapi sesat. Bodohnya minta ampun, udah bodoh ngotot lagi. Ya, jadi sudah jelas si Pipo ini adalah guru palsu. Saya nggak dibaptis aja dia enggak. Yesus kan dibaptis selam, dia nggak dibaptis ini. Harusnya kan dia ngikutin Yesus kan, dibaptis selam enggak, disiram-siram pala, dibaptis seperti itu membuktikan bahwa dia manusia sesat gitu. Jadi kita jangan mau gampang ketipu. Udah jelas-jelas tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka mengusir setan dalam nama. Gak usah diartikan, usir setan. Ya, usir setan, bangkitkan orang mati, celikkan mata orang buta, gitu. Tapi bukan gitu yang dimaksud. Orang stres nih anak satu. Dua dan tobat. Ini hukumannya di neraka paling ngeri, guru palsu maksudnya. Nah makanya nabi-nabi itu kerjanya menyembelih guru palsu. Nah ini dia nih, korban ini harus gue sikat abis ini. Udah terkenal enggak? Pendetanya juga kita nggak tahu dari mana. Ini kan pendeta, ini kan jemaat liar. Kita nggak tahu dari gereja mana coba. Siapa coba nama pendetanya? Siapa yang yang mementorin dia? Nggak ada. Kita juga nggak tahu nih ke gereja apa enggak, nggak pernah ke gereja ini orang ini. Mengakui pendetanya pun ini jemaat liar itu. Ngaku-ngaku jadi mau ngajar firman Tuhan, pendeta juga bukan. Nabi apa lagi gitu. Jadi makanya orang-orang kayak gini tuh nggak usah didengerin. Ini guru palsu ini. Ini cuma belajar di gereja ditolak. Nah sekarang dia mau main di YouTube gitu. Pengajaran sesat kayak gitu ya. Jadi makanya saya bilang orang-orang seperti ini adalah pendeta guru-guru palsu yang tidak mengerti firman Tuhan tapi ngajarin orang. Di dalam dirinya ini banyak di Beelzebul. Jadi sering digulung sama Beelzebul, dipangkat ini sering dipakai sama Beelzebul. Makanya omongannya belum naga semua. Ajarannya ajaran setan semua ini Beelzebul. Dengarkan Luga. Kamu mengusir setan saya akan katakan. Maka saya katakan, kamu sekarang akan goyang di dalam pikiran kamu udah bicara dengan saya. Dengarkan.
Kalau kamu kepada orang lain, datang kepada kamu kepada orang atau yang berbuat jahat dia, lalu kamu paparkan jangan berbuat jahat, kamu ajari kasih dan segala macam, itulah yang mengusir setan namanya dari seseorang, supaya dia jangan terjebak ke dalam kejahatan secara berpikir dan akalnya. Itu lebih bagus. Kekurangan dia maka kamu bantu, jangan Tahu begitu ya, pernah jangan usir begitu. setan gak? Setan yang di dalam dirimu nanti terakhir saya doakan akan terbang itu dari dirimu. Iya, mantap. Penutupan. Sabar, Dalam Pak Luga, closing sabar. nanti saya usir setan di dalam dirimu. Wah, usir aja untuk Saya yang kau yakin usir. nanti akan berangkat setan yang ada di dalam dirimu. Kau usir. Dengarkan. Kalau tidak saya usir nanti, saya usir. Usir aja coba. Nah, makanya saya katakan, jangankan kalau saya hadir, saya katakan berulang-ulang tadi, ada yang kesurupan itu akan pergi. Saya nggak tahu setan apa di dalam itu, saya nggak ngerti. Tapi itu yang pembuktian. Kalau ada saya di situ, mau gondang apapun dibuat tidak pernah masuk ke dalam orang itu. Masuk Karena kau saya hadir nyembah di situ. Baal kau, ulus-ulus kau. Kamu harus berdoa dulu. Maka saya katakan, jangan kamu pergi kemana-mana. Makanya kamu katakan, kamu sudah terkenal di dalam. Kalau saya katakan, kamu tidak pernah sekolah atau tidak pernah di dalam berpikir yang sehat. Coba kamu renungkan tentang firman Tuhan yang ada di Bibel 66 buku. Baca baik-baik. Baptis selam dulu kau. Alah, Pak Luga jangan Sabar, kepada Pak Pipo ntar stroke. Sabar. Tenang Pak Pipo, saya ikuti alur ya Pak Pipo. Ini baru jagoan saya nih Pak Pipo, ini bisa mengendalikan diri. Silakan Pak Pipo, lanjut, usir setannya. Silakan Pak Pipo. Cepetan, woi. Mana Pak Pipo? Kenapa timit Pak Pipo? Buka mic-nya Pak Pipo. Tinggal dia. Buka mic-nya. Buka Oke, sendiri. udah terbuka. Begini, saudaraku Luga. Di dalam closing nanti ikuti doa saya, nanti saya yakin akan setan di dalam diri akan berangkat. Saya yakin itu. Kamu memaparkan sesuatu tentang Bibel melalui pikiran akalmu dan karanganmu. Kamu tidak mau kamu rendah hati di dalam pikiran akalmu mengikut Yesus. Kamu buat Yesus itu lebih rendah dari kau. Kamu tidak pernah sadar itu. Kalau kamu katakan kamu guru apa seperti ada guru yang tidak mengajar, murid yang tidak bisa diajari, orang pintar yang tidak bisa mempelajari apa yang ada, orang bodoh yang tidak mau belajar. Anda seperti itu saya lihat. Kalau kata-kata saya mungkin terlalu, tapi memang Anda harus nasi keras dimakan karena kamu tidak paham di dalam. Belum saya masuk di dalam Wahyu. Guru palsu. Guru palsu. Di dalam Wahyu tentang Bibel. Maka saya katakan kepada Anda. Oke, sabar Pak Pipo, sabar Pak Luga. Sebentar. Silakan waktunya Pak Luga 3 menit, makan nasi keras dulu Pak Luga, silakan. Jadi kan ini orang memang gimana ya, memang udah mau ke neraka ya, susah ya. Inilah yang disebut sampah-sampah kekristenan. Apabila garam itu sudah menjadi tawar, buat apa lagi dia diasinkan? Ini udah gak ada gunanya nih. Makanya lebih baik saya nginjilin Islam. Kalau Islam itu ibarat kata walaupun berdebat kadang-kadang masih mau didengerin. Ini anak satu ini walaupun udah tua ini udah memang udah pasti ke neraka nih hati-hati ya. Jadi makanya saya bilang ya, dia ini guru palsu, tidak ada mujizat sama dia ya. Berbahasa roh enggak, melihat malaikat tidak, dibawa ke sorga pun tidak, dibawa ke neraka pun tidak, mengusir setan tidak, mengajar yang ada cuma mengajar palsu gitu ya. Jadi menurut saya ini udah jelas, ini sindikat, sindikat bosnya adalah Protestan sama Katolik. Jadi sama ini Beelzebul, ini ibarat kata inilah kekristenan palsu saudara-saudara ya. Ini Kristen palsu ini. Jadi ini hanya ngerecokin, gue lagi nginjil dia ngerecokin mulu nih. Kayak gini kan, gue mau nginjil sama muslim datang dia ngerecokin. Jadi ini sebenarnya di mata Tuhan ini udah nggak ada lagi waktu untuk bertobat. Cuma memang nunggu masuk neraka aja. Apalagi dia udah tua, ya memang tinggal tunggu masuk neraka aja. Jadi nggak ada gunanya diomongin lagi.
Jadi saya rasa cukup ya. Jadi dia ini saya sudah sampaikan, dia ini adalah guru palsu, pendeta yang mendukung dia adalah pendeta palsu, karena gereja itu harus dipimpin oleh 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, dan guru. Dan dia ini adalah guru-guru palsu yang sudah waktunya harus dihancurkan. Sama seperti Yohanes Pembaptis mengatakan, luruskan jalan Tuhan ya. Nabi tidak ada lagi, itu setan mana yang ngajarin kau? Yang bilang Yohanes Pembaptis nabi terakhir itu ajaran setan. Ya, itu ajaran setan, itu tidak ada nabi terakhir Yohanes Pembaptis. Nabi itu bahkan di kitab Wahyu ada akan nabi 2 tampil ya. Bahkan dikatakan nanti akan tampil Nabi Elia, roh dan kuasa Elia ya. Jadi sangat jelas saudara-saudara bahwa si Pipo ini adalah guru palsu. Selamat menikmati lautan api dan belerang. Dan untuk dukungan sponsor minta dari Ustadz Amir yang ada di kiri bawah. Ustadz Amir bisa mensponsori Anda menuju lautan api dan belerang. Di sanalah terdapat ratap tangis dan ketak gigi serta jeritan kekekalan yang akan kau terima, wahai kau guru-guru palsu. 2 Petrus 2 ayat 1 dikatakan guru-guru palsu itu telah sedia di dalam kegelapan yang paling dahsyat. Inilah guru-guru palsu yang kerjanya berdusta, berbohong, menghujat para nabi-nabi Tuhan. Kerjanya guru palsu memang dari zaman Yohanes Pembaptis hanya ingin menyerang para nabi dan pasti masuk neraka. Udah saya rasa cukup, ganti aja sama Islam, tidak ada gunanya lagi ngomong. Sebentar, sabar, jangan menyerah begitu. Cukup ya. Ini closing statement aja. Ya, silakan dari sebentar. Oke. Jawabannya kayak gitu aja. Closing statement aja ya. Oke, nanti sekali lagi nanti baru closing statement. Kita sapa dulu Pak Dr. Adi. Silakan Pak Dr. Adi mau speak up. Sabar Pak Pipo ya. Kita kasih kesempatan sahabat kekristenan juga Pak Dr. Adi sudah resen. Silakan Pak Dr. Adi. Baik. Silakan Pak Dr. Terima kasih. Ya. Selamat malam Pak Pipo. Saya Selamat malam. Saya malam sama Pak Luga, boleh nggak? Boleh. Silakan. Baik Pak Luga. Jadi Nabi adalah. Dari Pak, mohon Bapak dari Kristen apa Islam? Saya Kristen, saya Pentakosta. Kita pernah kita beradu kita mujizat, menurunkan hujan, saya berhentikan hujan, ya. Bukan soal itu sekarang, ya. Jadi artinya Nabi itu adalah utusan Tuhan untuk bernubuat, ya. Di Hosea 12 ayat 10, Tuhan memberikan penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi untuk ditulis dalam sebuah kitab. Ya, Musa menulis, Yeremia, semua nabi-nabi itu diberi perintah oleh Tuhan untuk menulis. Luga Tambunan kan mengaku nabi, nggak masalah ngaku nabi, silakan. Tetapi Lukas 2:16 bahwa hukum Taurat dan para nabi itu berlaku pada sampai tampilnya Yohanes, dan Matius 11 ayat 13 semua nabi-nabi dan hukum Taurat bernubuat sampai tampilnya Yohanes. Kalau ada nabi itu sah-sah saja, tetapi yang bernubuat tidak ada lagi. Itu poin yang harus di garis bawahi. Lalu tentang baptisan. Oke, yang bernubuat tidak ada lagi. Iya, yang bernubuat untuk ditulis jadi kitab suci, itu maksudnya. Ya, karena ngomong yang jelas, yang bernubuat tidak ada lagi. Apa bernubuat harus tulis kitab suci? Ngomong yang jelas. Jangan dengar baik. Dengar baik. 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 Jadi baca Bible lebih dalam, jangan cuma sibuk melayani aja. Jadi gini, di Hosea. Bapak ini pendeta dari Pentakosta apa jemaat biasa? Saya dokter. Bukan pendeta, ya, tapi saya penginjil, ya. Oke. Silakan. Baik, jadi itu. Jadi artinya Hosea 12 itu jelas terang benderang berkata Tuhan memberi penglihatan dan perumpamaan kepada para nabi. Habakuk 2 ayat 2, Tuhan menyuruh untuk menulis penglihatan itu. Makanya Musa menulis firman itu atau menulis penglihatan itu. Semua nabi-nabi mulai dari Musa sampai Maliaki itu menulis atas
penglihatan dan perumpamaan yang diberikan kepada mereka. Itulah cikal bakal adanya kitab Perjanjian Lama. Ya. Jadi kalau Perjanjian Baru kan atas ilham Allah, para rasul itu menulis atas penglihatan. Jadi Yohanes Pembaptis, Yohanes di Pulau Patmos diberi penglihatan. Tuliskanlah penglihatan itu dalam sebuah kitab. Ya, jadi mereka itu nabi rasul itu diberi penglihatan untuk ditulis dalam sebuah kitab. Nah, jadi saya tadi baru tentang mujizat, tentang baptisan, terlanjur saya dengar, saya mau klarifikasi. Kalau dibaptis air adalah tanda pertobatan, itu perintah kepada Yohanes Pembaptis. Kepada murid Yesus hanya diperintahkan baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Petrus adalah murid Yesus yang mendapat perintah itu, membaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosa dan akan menerima karunia Roh Kudus. Perintah Yesus di Matius 28:19, pergilah jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak Roh Kudus. Petrus melakukan perintah itu, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa dan kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Baru Matius 28 ayat 20, ajarlah mereka melakukan segala yang kau perintahkan dan ketahuilah aku menyertaimu sampai akhir zaman. Tadi Pak Piko udah bilang, kalau memang kita sudah penuh Roh Kudus, telah mendapat karunia Roh Kudus, tanpa menengking-nengking pun setan itu pergi. Ibaratnya ada penjahat. Kalau dibaptis selam itu masuk surga apa masuk neraka? Soal masuk surga atau tidak itu harus dilahirkan kembali. Kalau baptis percik itu masuk surga apa masuk neraka? Percik atau tidak percik itu bukan masuk hitungan ya. Tidak masuk hitungan. Kamu berada di posisi netral ya. Ya, tidak masuk hitungan ya. Jadi artinya yang masuk surga itu adalah yang telah dilahirkan kembali, lahir dari air dan roh. Pak Luga tahu nggak dilahirkan kembali 1 Petrus 1 ayat 23? Dilahirkan Pendeta dari... AKBP nggak ada yang bahasa roh. Dari zaman dulu nggak ada yang bahasa roh. Gereja Protestan nggak ada yang bahasa roh. Bahasa rohnya yang salah apa gereja yang salah? Pertanyaan saya kepada Pak Luga ngerti nggak lahir kembali? Loh, salah satu lahir kembali itu dipenuhi Roh Kudus. Dapat salah satu tanda dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh. Kenapa di gereja AKBP nggak ada bahasa roh? Di gereja Katolik nggak ada bahasa roh? Jawab. Kita nggak membahas gereja sekarang. Kita berdebat, saya, Pak Pibo, Pak Luga. Tanda kenapa orang lahir kembali itu salah satu tandanya adalah berbahasa roh. Kan harus saja berbahasa roh. Kenapa ini satu gereja ini nggak ada yang berbahasa roh? Satu gereja Katolik Vatikan dari 300 sampai sekarang kok nggak ada yang berbahasa roh? Yang salah siapa? Yang salah Paulus apa gereja yang salah? Berbahasa roh atau berbahasa lidah? Berbahasa roh. Paulus kan berkata, aku berbahasa roh. Betul. Itu Paulus. Sekarang ya, Pak Luga berbahasa roh atau lidah? Kenapa gereja ya, sama aja, itu kan berbahasa roh sama berbahasa lidah. Roh dengan lidah itu fisik, Pak. Oke, contohin itu... berbahasa roh. Ya, contohin aja, nggak usah banyak ngomong. Contohin berbahasa roh gimana? Loh, rohnya itu bukan fisik. Lidah itu fisik. Iya, contohin. Baik. Aku berkata-kata. Paulus bilang, aku berkata-kata dalam bahasa roh. Berarti diucapkan. Contohin coba. Baik, kalau saya berbicara dalam hati gimana? Apa yang itu berkata-kata dalam organ tubuh? Paulus kalau kan kalau saya berbicara dalam akal budi, aku tidak memakai akal pikiranku. Baik, dengar dulu. Saya bicara dalam batin. Saya bicara dalam akal budi. Saya bicara dalam hati. Firman Tuhan ditaruh dalam batin saya, dalam akal budi saya, di dalam hati saya. Paulus mengatakan bahasa roh itu tidak ada seorang pun ngerti selain daripada Allah sendiri. Ya, kamu pengikut Paulus atau pengikut Yesus? Kata Yesus apa? Jangan Paulus itu rasul kok. Gimana sih lo? Paulus itu rasul kok. Gimana sih lo? Nanti kita ke sana. Jadi kita bukan pengikut Paulus. Kita pengikut Yesus. Ya, boleh. Kau nolak Paulus, nolak Yesus, itu satu paket. Enak aja. Tidak. Paulus itu kan Paulus itu rasul dong. Enak. Betul, saya setuju. Tapi saya pengikut Yesus. Apa kata Yesus? Jangan apa kata Paulus. Paulus itu juga harus didengarin karena dia juga rasul Tuhan. Iya, betul. Dengarlah Paulus itu, saya dengar Yesus. Oke? Oh, enggak boleh begitu. Guru palsu tahu. Udah dia Yesus berkata, belajarlah kepadaku. Itu kata Yesus. Matius 11
sudah belajar nggak sama Yesus? Paulus lebih tahu ucapan Yesus daripada kau. Paulus itu lebih tahu ucapan Yesus daripada kau. Dia hidup di zaman Yesus, kau nggak lahir di zaman Yesus. Jadi kau jangan ngajarin ucapan Yesus daripada Paulus. Paulus lebih tahu daripada kau. Lalu apa hubungannya dengan diskusi kita? Kata Paulus berkata, aku berkata-kata di dalam bahasa roh. Contohin, tidak memakai akal budi. Gimana contohnya? Baik, jadi artinya kita kan debat di sini. Saya tadi bahas tentang baptisan dulu, tentang lahir kembali dulu. Kenapa kan langsung loncat ke Paulus? Iya kan contoh lahir. Salah satu, kalau memang kamu lahir baru, kamu akan berbahasa roh. Nah, berbahasa baru. Iya. Maksud saya Paulus bilang berbahasa roh. Dengerin, Paulus bilang berbahasa roh. Berbahasa roh itu adalah sesuatu kata-kata yang tidak menggunakan akal budi dan hanya Allah yang bisa mengerti. Coba gimana? Itu kata Paulus. Apa kata Yesus? Paulus itu rasulnya Yesus. Maksud saya Yesus itu berkata apa? Yesus itu berkata apa tentang lahir kembali? Paulus yang lebih tahu ucapan Yesus daripada kau. Paulus yang lebih tahu ucapan Yesus daripada kau. Jadi kau mau sombong ucapan Yesus. Baik Pak Luga, konsen dengan diskusi kita. Yesus berkata kepada Nikodemus, pemimpin agama, kamu harus dilahirkan kembali. Kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Ya, untuk mengerti perkataan itu tanya Paulus dong. Kan Paulus yang lebih paham. Jadi artinya Pak Luga udah bertanya Paulus, definisi lahir kembali menurut Paulus apa yang menerima karunia-karunia roh, salah satunya berbahasa roh. Dan Paulus mengatakan orang yang berbahasa roh berkata-kata kepada Allah, bukan berkata-kata kepada manusia. Apa kata Paulus lagi? Apa kata Paulus lagi? Jika kamu tidak bisa menafsirkan bahasa roh itu, kamu berdiam diri. Ya satu-satu dulu. Ikut tanya, kau pernah nggak berbahasa roh? Itu yang aku tanya. Oh, segala bahasa kurang mulia jawab macam itu aja. Jawab dulu, kau pernah nggak? Udah kau guru palsu. Maksud saya juga dengar baik. Udah guru sundal kau. Paulus berkata, sabar sebentar. Kau Belzebul kau. Udah cukup. Keluar aja kau. Sebentar. Bisa nggak Luga menafsirkan bahasa rohnya itu? Silakan Pak Luga, tafsirkan bahasa rohnya. Coba berbahasa roh lah dan tafsirkan sendiri. Silakan Pak Luga, tafsirkan bahasa rohnya. Karena kau pun nggak bisa berbahasa roh. Ngapain kau suruh aku? Orang kau juga nggak bisa bahasa roh. Silakan. Udah belajar sama Paulus. Aku kan belajar sama Yesus. Kau tidak bisa berbahasa roh, mulut kau nggak usah ngajarin orang. Kau kalau nggak bisa bahasa roh, kau jangan ngajarin bahasa roh. Bukan gitu Luga. Kamu berbahasa lidah, bukan bahasa roh itu. Lidah, itu lidah. Roh itu nggak fisik. Betul. Suaramu didengar di tempat yang maha tinggi. Dimengerti oleh akal, kata Paulus, hanya Allah yang tahu. Bahasamu lidah itu pun tidak mengerti Tuhan itu. Itu tidak dimengerti Tuhan itu. Setelah kau ke neraka, masuk neraka lah kau sama si Pipo, masuk neraka lah kau sama sabar Pak Luga. Makanlah Belzebul itu. Saya rasa cukup ya orang. Sebentar Pak Luga, sabar. Kalau statement saya dulu. Itu Pak Pipo mau bahasa roh tuh. Pendeta Sundal. Sebentar, saya bisukan dulu, saya mute all dulu ya, tolong dihargai. Pertama, kita jangan menyerang pribadi ya. Sabar Pak Pipo, sabar Pak Luga. Meskipun sabar, tenang. Saya tidak terima kalau Pak Pipo disebut guru Sundal ya, karena dia sahabat saya. Silakan Pak Pipo. Hajar Pak Pipo. Udah. Saya hanya mau berdialog sama Muslim. Ini sebentar, kita dengar dulu closingnya Pak Pipo dulu. Saya closing apa? Iya. Siapa nama kau? Ucok. Saya closing ini. Ya, silakan Pak Pipo. Kita dengar. Ucok. Masa ada dua guru Sundal? Diam kau Cok. Bukan ucok, itu lontong sayur Pak Pipo, lontong sayur. Diam kau dulu, Cok. Dengarkan baik-baik. Ini kita Sundal. Jagoannya. Sabar. Baik. Dengar dulu. Saya kasih waktu lagi. Ini closing saya. Dengarkan baik-baik Ucok. Oke, aja. Anda dengarkan. Anda mengatakan Nabi. Dengarkan. Saya akan buat di dalam Bibel yang tertera. Anda pakai terserah Anda. Lalu nanti saya doakan Anda. Saya yakin setan yang diri Anda akan keluar nanti. Baik. Ingat. Menguji seorang Nabi harus melalui Alkitab. Bagaimana saya membuktikan Nabi itu? Dengarkan, baca di dalam Yesaya 8 ayat 19-20. Tengok kata-kata Nabi di dalam Bibel. Nabi bernubuat digerakkan oleh Roh Kudus, bukan oleh kehendak manusia. 2 Petrus 1 ayat 21.
Tidak memberikan tafsiran sendiri tentang nubuatan 2 Petrus 1 ayat 20. Menunjukkan dosa-dosa manusia terhadap Allah. Yesaya 56 ayat 1. Mengamarkan kedatangan penghakiman Yesaya 24 ayat 20. Yesaya 21 dan selanjutnya Wahyu 14 ayat 6. Membangun, menasehati dan menghibur 1 Korintus 14 ayat 3. Mengakui penjelmaan atau kelahiran Yesus 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Bekerja hidup sesuai dengan Alkitab Matius 7 ayat 15 ayat 20. Nabi palsu. Ingat, ini nabi palsu ayatnya. Petrus dan mengajarkan menjelmaan tentang pengaruh jahat dari nabi-nabi palsu, termasuk kau juga. 2 Petrus 2 ayat 1. Lihat, baca baik-baik. Jenis nabi-nabi palsu manakala secara khusus dikutuk Alkitab. Ulangan 14 ayat 1 sampai 12. Mantap Pak Pipo. Wahyu 22 ayat 15. Wahyu 21 ayat 8. Itulah ayat di dalam nabi palsu menunjukkan pekerjaan nabi palsu. Mengandalkan mujizat. Mujizat dari Sundal. Sabar. Ini belum didoakan. Memikat tukang sihir, kamu Mantap. selalu menihiri orang. Dan dukun, kamu pun mendukun-dukun bisa mengusir setan. Kalau kamu Dukun. menasehat roh jahat yang selalu berbicara tidak mengerti apa yang dibicarakan. Kamu termasuk itu. Ahli nujum yang suka mengkomunikasi dengan orang-orang yang mati. Penihir dan perayu. Kamu perayu. Di dalam Ulangan 14, itulah nabi-nabi palsu. Nabi palsu. Menunjukkan nabi ayat itu. Bukan saya. Sekarang Doakan dia Pak Pipo, doakan. Mau saya doakan Anda? Mau saya doakan Anda? Supaya setannya keluar, doakan. Saya keluar setan Anda? Siap. Dalam nama Yesus keluar setan-setan. Lu kayaknya udah pasti ke neraka lo. Mau Kau Anda dengan palsu, kau sundal kau dalam nama Yesus. Masa Nabi didoain, Pak Pipo? Ah, ngarang Pak Pipo. Nabi nggak boleh didoain dong. Ngapain Mau Nabi saya doakan Anda? Ya, doakan Pak Pipo, Pun doakan. kau aja kau doain Pipo, pun kau doain Beelzebul. Muncul Sama nenek kau saya Pipo. Oke, doakan dia. Kita dengarkan doanya Pak Pipo untuk Pak Luga. Silakan Pak Pipo. Gak usah didoain ini udah mau masuk neraka kok. Biarkan aja dia, tinggal dikit lagi dia mau masuk neraka. Kalau kamu tidak mau, saya tidak akan doakan. Tapi permohonan saya malam ini, saya akan doakan Anda secara pribadi kepada Tuhan. Jangan dong, masa Kau Nabi aja belum didoakan? dikasih kok, kau aja belum Tidak, dikasih. kamu Nabi jangan didoakan dong, Tapi, itu bro. songong itu. Masa Tidak. doain Nabi? Masa Kawan pengamat, biarkan Pak Pipo mendoakan kau nabinya. guru palsu, ngapain kau doain orang kau Beelzebul? Nah, kamu belajar dan belajar dulu. Dan Ya. belajar dan belajar. Belajar kamu dan belajar. Kamu tidak ngerti apa-apa. Kamu lebih Gas dari terus Luga, masa Luga didoain? Ah, ngarang ah. Gas Luga. Beelzebul! kiranya Tuhan mengampuni Anda. Ya. Kiranya roh yang di dalam dirimu Ya. tidak kamu pakai selalu untuk Tidak pakai. menjelekkan di dalam pribadimu dan kepada Ya. manusia yang lain. Bertobat Ya. kau Beelzebul. Yesus, Tuhan punya kuasa bagi Anda. Bagi Luga. Setan apapun di dalam dirimu Keluar Ya. akan terusir, bro. Nah, terusir setannya Luga. Mantap. Kamu adalah setan, setanmu pun akan Udah mulai terusir. ke situ. Beelzebul, keluar kau Beelzebul. Terus Keluar Pak Pipo itu udah mulai kesurupannya udah mau hilang tuh. Ya. Dalam nama Yesus, ya, keluar. Ini saya nggak terima, masa Nabi didoain? Wah, Luga diem aja Luga. Keluar kau Beelzebul dalam nama Yesus. Lambat atau cepat juga, apa yang lambat atau kamu cepat. tabur Keluar. akan kamu tuai akhirnya. Keluar kau Beelzebul. Guru Akan palsu kau, kamu tuai. sundal kau, pengajar sesat kau, masuk neraka Cara kau. kamu belajar bicara Kepala Luga sopan, berasap tuh. cara kata-katamu. Yesus, Saya Mau keluar, mengasihi mau- Anda juga. Mau keluar setannya Pak Luga. Jin, Saya mengasihi Anda juga. keluar kau. Ya. Kamu kalau Oh, bicara bisa pakai kau Bibel, guru pakai palsu iman kau. dan pakai segala sesuatunya. Ini saya nggak terima.